Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kang Aduk Semen 89 Official in Action. Seperti janji gue yang di video sebelumnya, kalau gue akan membuat sebuah konten video tentang, bukan tutorial ya. Kalau tutorial gue nggak mau dianggap wah kayaknya expert nih, enggak. Lebih sekedar sharing mungkin ya, mengenai gimana sih setup, basic setup buat podcast tuh kayak gimana aja gitu. Di awal gue bikin YouTube juga sempet bikin cover lagu juga, tapi akhirnya gue hentikan itu dan gue beralih ke podcast. Nah, setelah gue syuting podcast beberapa video yang gue udah upload ke YouTube, banyak teman-teman yang suggest, "Jal, bikin dong setup podcast ala lo sendiri gimana gitu." Jadi mungkin di sini gue akan menginformasikan ke teman-teman semua alat-alat basic, alat-alatnya apa aja sih yang wajib, mungkin yang wajib ya minimal harus dimilikin dulu lah gitu ya. Mau tahu apa aja alat-alatnya? Tetap stay tune terus di channelnya Kang Aduk 989 Official. Ciao. Nah, mungkin tanpa berlama-lama langsung gua tunjukin kali ya alat-alat basic ya, basic alat-alat yang wajib lo punya kalau lo mau buat sebuah konten podcast. Nah, alat-alatnya apa aja nih? Dari pertama, ini ada mic condenser BM800 dari Tafware. Ini dia. Nah, kalau bisa lo beli 2 ya, karena nggak mungkin kan lo beli 1 terus ngobrol sendirian. Nah, nih, ini alat. Ini sama yang gue pakai ini BM800 ya. Isinya itu kita bongkar ya, isinya apa aja dapatnya. Di dalam sini tuh satu ya jelas udah dapat mic-nya. Ini penampakan mic-nya biar lebih jelas. Nih, mic-nya dari Tafware BM800. Sebenarnya ini sih cukup lah buat podcast juga, atau ya mungkin buat youtuber yang pengen bikin video reaction atau apalah yang berhubungan dengan audio yang bagus mungkin ya. Ya ini cukup sih. Karena kalau pakai clip on, ada teman gue juga yang pakai clip on, cuman balik lagi ya ke clip onnya ada harga ada kualitas. Karena kalau misalnya kita beli clip on murah itu kebanyakan noise ya, jadi suaranya nggak fokus, nggak detail. Tapi kalau pakai ini ya lumayan. Dan harganya ini tuh kisaran berapa ya gue beli waktu itu ya? 200.000 dapat 2 nih, 100 ribuan satu kalau nggak salah. 100 ribuan satu. Tapi baik lagi, coba teman-teman cek di toko-toko online karena variasi harganya beda-beda range-nya. Ada yang 150.000 satu, ada yang untung-untungan dapat 100.000 ini satu gitu. Ya pintar-pintar nyari harga aja lah. Karena waktu itu gue belinya di Shopee kalau nggak salah ini. Gue belinya Shopee. Dan itu dalam paketnya itu ya ini satu, terus ini mountingnya mungkin ya. Nah, mountingnya gini nih. Ya sama yang gue pakai ini kayak gini bentuknya, kayak gini nih mountingnya. Jadi tinggal kita set, jadi begini. Dan satu lagi kita dapet ini. Ini namanya pop filternya ya, pop filternya kayak gini, sama kayak gini. Nah, dan sebelum teman-teman beli, gue sarankan, apalagi untuk pembelian online, gue sarankan untuk mengecek terlebih dahulu testimoni dari si toko online tersebut ya, karena kadang-kadang ada beberapa seller yang menjual harga lebih tinggi tapi dalam bukan kondisi ya, mungkin isinya tuh nggak lengkap. Ada yang nggak dikasih kabel XLR-nya, ada yang dikasih. Kalau gue kebetulan waktu itu dikasih include dengan kabel XLR-nya sih. Kabel XLR-nya yang gue pakai sekarang. Cuman gue sarankan cari kabel XLR-nya itu jangan yang bawaan ini, karena kualitasnya menurut gue kurang bagus sih. Ya kurang bagus. Lebih baik lo cari yang agak bagus dikit, yang harganya agak mahal dikit tapi kualitasnya oke. Jadi
suaranya itu nggak banyak noise dan ya lebih detail, lebih jernih ya. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang mau beli ini, cek dulu di testimoni si sellernya gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan biasanya di testimoninya itu suka ada, oh ini barangnya lengkap, biasanya ada fotonya, ada videonya yang tampilin sama pembelinya, biasanya suka ada testimoninya. Ya kurang lebih inilah ya dapatnya. Dan ada buku buku panduan mungkin ya. Nah, itu sebenarnya ada 2 tipe atau berapa tipe gue nggak tahu ya. Nah, jadi ada tipe yang gini, gue nggak tahu nih tipe apa nih. Cuman kalau BM800 tuh jelas yang ini, yang tengah ini. Ini gue kurang tahu nih yang ini tipe apa. Ini sih. Ya mungkin cek aja lah sama teman-teman. Karena di toko-toko online juga udah banyak ya. Kita tinggal lihat-lihat testimoninya, terus mungkin bintangnya mungkin gue nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya lihat dulu lah bebet bobot si sellernya. Belinya 2 ya. Syukur-syukur teman-teman bisa dapat yang 200 ribuan, dapat 2. Karena waktu itu gue lagi cari-cari, scroll terus dapat satu toko yang dia ngasih harga 200 ribu dan kebetulan jujur dapat 2 include sama kabel XLR-nya. Cuman kabel XLR yang ini tuh udah rusak ya, karena ya itu dia. Ada harga, ada kualitas. Nah, makanya gue beli lagi kabel XLR khusus untuk yang ini gitu. Dan berikutnya ini itu tentunya kita harus beli stand mic buat ini ya, si BM800 nya ini. Nah ini dia, ini masih sama dari produk TAF juga. Ini lo wajib beli 2 ya, kayak gini. Nah kelihatan gak sih? Gini aja lah, 1 aja lah, pusing. Nah ini tuh kalau nggak salah range harganya ada yang 100.001, ada yang 125 sampai 150. Cuman waktu itu gua dapat harga 175.000 dapat 2. Nah, balik lagi ke teman-teman, pinter-pinter cari harga, cari kualitas dan cari rating toko yang bagus di toko online ya. Mau itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, ya macam-macam. Sebelum membeli ingat teliti dulu, lihat dulu testimoninya ya. Ini sih ya range harganya 175. Gue waktu itu belinya 175 dapat 2 cuy. Nah, penampakannya tuh ya kayak gini nih, biar lebih jelas gue buka 1 ya. Isinya apa aja sih gitu. Gue juga beli ini belum 4 bulan atau 5 bulan ya, lupa lagi. Ini dia. Nih ya. Cuman ya balik lagi ya, ada harga ada kualitas. Kalau gue bilang stand kayak gini dengan harga yang relatif murah, kualitasnya sih cukup oke. Cuman lo harus hati-hati kalau lagi nekuk-nekuknya ini ya, karena ini agak-agak dudukan plastiknya ini emang kualitasnya kurang bagus sih. Jadi kalau misalnya kita muter ini terlalu kenceng juga kayaknya riskan patah kayaknya nih. Cuman kalau misalnya kita teliti sama barangnya, apik sama barangnya awet. Karena ini gue juga udah sering gue pakai, masih aman-aman aja, belum ada rusak dan belum ada lecet sama sekali. Nah ini yang gue pakai ini sama nih. Terus dapat ya itu penjepitnya juga ya, nih penjepitnya. Nah, buat ngaitin ke meja mungkin kayak gini, kayak gini, saat ini penjepitnya nih. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, cuman hati-hati ya kalau lagi masang ini tuh harus benar-benar hati-hati banget, soalnya kalau enggak riskan patah gitu, riskan patah. Balik lagi lah, ada harga ada kualitas gitu ya. Cuman kalau misalnya kitanya apik dan kitanya nggak sembarangan, makanya awet-awet aja sih. Karena gue makanya juga udah lumayan lama tapi nggak ada problem, nggak ada apa-apa. Dan ini pun belum ada lecet sama sekali malah. Kalau bisa teman-teman sekali lagi beli kabel XLR itu yang agak bagus lah, supaya suara yang dihasilkan tuh lebih stabil, lebih detail gitu ya. Karena kalau pakai
kabel XLR bawaannya yang agak-agak riskan, jelek hasilnya, kualitasnya jelek. Bisa lo bandingin sendiri, beli kabel XLR yang agak bagus sama yang bawaan ini tuh jauh lebih. Kalau ini suaranya lebih bulat ya, yang ditangkap suaranya tuh lebih bulat. Kalau waktu itu yang gue pakai XLR bawaannya ini tuh lebih apa ya, suaranya lebih kering, lebih nggak, kurang bulat lah, mungkin terlalu kering, terus frekuensinya yang ditangkapnya juga nggak stabil gitu. Jadi saran gue kalau pakai mic ini usahakan minimal XLR-nya kabelnya harus ya yang bagusan dikit lah gitu. Terus setelah ini gua mau nunjukin, nah ini nih. Ini softbox ya, softboxnya. Karena gini, kenapa lo wajib punya ini? Karena kita nggak harus menghasilkan cahaya tuh yang bagus kan ya, yang begitu kita shoot, kita record itu nggak gelap, nggak cahayanya tuh stabil, bagus, soft ketangkapnya. Sama kayak gue saat ini tuh gue pakai softbox ini. Ini tuh harga satuannya ada yang 275, ada yang 300. Tapi kebetulan gue dapat ini 502 paket. 502 paket ya gini sih. Dan bisa di setel tingginya juga. Nah, kayak gini. Terus dan ini tuh dapat lampu bawaannya ya. Cuman hati-hati buat teman-teman kalau mau beli softbox ini, kalau bisa cari toko yang include sama lampunya, karena ada beberapa toko, mungkin banyak kalau gue lihat sih ya, ada beberapa toko yang dia ngejual softbox tapi tanpa lampu. Jadi kita harus keluar biaya lebih buat beli lampunya. Dan lampu LED-nya itu lumayan mahal, ada yang 50.000, 65.000 kan. Kalau beli 2 jadi 100.000, sayang kan duitnya gitu. Mending cari toko yang dia benar-benar jual harga miring plus sama lampu LED-nya ya. Dan lampu LED-nya tuh kayak gini. Ini lampu LED-nya. Nih. Ini 30 watt. Lampunya udah di dalam sini ya. Ini 30 watt tuh terang banget. Nanti gue bakal tunjukin videonya bakal seterang apa lampu ini sebenarnya. Ya cukup lah, lumayan. Mungkin kalau dibandingin sama softbox yang lebih mahal, kelemahannya ini tuh ya satu lagi, baik lagi ke material si softboxnya ini tuh agak-agak ringkih ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya itu gampang patah, gampang dol. Baik lagi ke kita ya, kalau misalnya kitanya apik ya aman sih gitu. Karena kalau kita beli, tergantung budget teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman mampunya, yang ini tuh menurut gue tuh paling standar yang harus teman-teman punya ya. Karena menurut gue pencahayaan itu lebih penting ya daripada jenis kamera yang kita pakai. Karena saat ini gue syuting tuh pakai kamera HP. Cuman karena dapat pencahayaan yang pas, yang bagus, jadi kelihatannya oke gitu. Jadi baik lagi ada pencahayaan, ada resolusi videonya juga yang harus bagus ya. Cuman kalau menurut gue sih yang utama sih pencahayaannya dulu bagus deh. Karena kalau pencahayaannya udah bagus, lo mau nge-record pakai HP pun hasilnya bagus gitu. Dan nanti kalau gue biasanya begitu gue edit lagi videonya, itu bakal gue kasih ya mungkin agak di color gradingin sedikit lah pas di Adobe Premiere-nya. Dan lampunya itu penampakannya kayak gini, bentar ya. Nah ini lampunya gede cuy. Ini sebenarnya kayak lampu rumah biasa sih, 30 watt. Cuman ini sangat-sangat terang cuy, luar biasa terangnya. Ini lampunya, ini 30 watt ya. Dan waktu itu gue beli 500.000 2 paket plus include dengan lampu ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi, sebelum membeli baca-baca dulu deh, dari mulai testimoninya, terus deskripsinya. Kan kalau kita asal beli, kita nggak baca itu
softboxnya dapat lampu apa enggak, karena kebanyakan yang gue lihat di toko-toko online tuh nggak include sama ini. Jadi kita beli ini harganya lebih mahal, ditambah beli ini harganya lebih mahal, mungkin jatuhnya bisa 700.000. Jadi kan kalau misalnya kita cari toko yang benar-benar bagus, yang seller yang benar-benar ya dia nggak matok untung gede-gede amat, tapi pembelinya banyak, ya itulah yang kita cari. Sesuai kantong yang penting lah. Ya namanya juga pembeli, pasti kita cari yang paling murah dan paling komplit kan. Nah sekali lagi buat teman-teman, sebelum membeli teliti dulu deh, saran gue. Dibaca dulu baik-baik deskripsinya, lihat testimoninya, lihat rating tokonya juga gitu. Itu yang penting ya. Karena kalau kita asal beli ya takutnya barang yang datang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Gitu sih. Terus satu lagi nih yang penting nih ya, bentar. Mungkin sound cardnya, itu yang paling penting. Masalah sound card itu balik lagi ke teman-teman. Ada sound card yang murah yang 500.000, dan sound card yang gue pakai itu sama dengan di video yang sebelumnya, yaitu gue pakai ini. Sorry gue nggak bisa nunjukin sound cardnya karena lagi gue pakai dan nggak mungkin gue harus cabut-cabut. Sound cardnya sama yang gue pakai kemarin, itu dari Kurzweil, yang inputnya 2 channel. Sebenarnya ada sound card yang khusus buat podcast sih, itu range harganya berjutaan sekian. Ada juga yang murah yang 500.000, tapi itu nggak tahu 1 channel atau nggak tahu 2 channel inputnya ya. Cuman saran gue sih buat teman-teman, alangkah lebih bagusnya kita itu invest di sound card. Karena apa? Kalau misalnya kita beli sound cardnya itu khusus buat podcast misalkan, itu hasilnya nggak akan maksimal ketika kita menggunakannya buat recording rumahan gitu ya. Hasilnya pun beda jauh. Tapi kalau kita beli sound card khusus untuk recording, itu sudah tentu otomatis hasilnya bakal bagus pada saat kita pergunakan untuk podcast. Jadi saran gue mending lo invest dana lebih untuk beli sound card yang ya lumayan bagus. Menurut gue Kurzweil ini udah lumayan bagus sih, udah dengan harga 2,1 menurut gue kualitasnya udah oke. Jadi yang pertama, teman-teman wajib invest di sound card. Karena sound card ini nanti peruntukannya satu bisa buat kita recording, seperti di video gue sebelumnya itu gue bikin home studio. Yang keduanya kita bisa pakai buat podcast. Yang ketiganya juga ini kita bisa pakai buat konten reaction kayak gini, atau ya apapun lah ya yang tujuannya untuk keperluan audio. Saran gue sih satu itu, karena sayang kalau misalnya kita beli dua sound card, yang satu buat ini, yang satu buat podcast misalkan, sayang. Tapi kalau misalkan teman-teman punya budget lebih dan mau beli, itu silakan. Tapi ini buat teman-teman yang mempunyai dana terbatas ataupun misalnya lagi merintis channel YouTube-nya, saran gue sih lebih baik invest di satu sound card yang harganya ya nggak terlalu mahal tapi masih oke. Banyak kok, tinggal teman-teman googling mungkin sound card harga yang di bawah 3 juta itu apa aja yang masih oke. Karena keperluannya ini bisa macam-macam, nanti bisa 3 in 1 malah. Bisa jadi keperluannya recording, bisa buat konten-konten podcast dan yang lainnya, termasuk gue kayak gini sekarang. Pokoknya hal apapun yang menyangkut keperluan nge-record audio, gue sarankan lo beli sound card yang benar-benar oke gitu ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, banyak kok, banyak. Tinggal teman-teman rajin tanya aja. Kalau misalnya teman-teman suka buka YouTube, tinggal lihat reviewnya di YouTube tuh. Kalau misalkan sound card ini sama sound card ini bagus mana ya, gitu sih. Jadi sekali lagi, gue akan meringkas semuanya apa aja yang lo harus milikin buat konten podcast lo. 1, mic condenser BM800, atau mau beli yang lebih mahal monggo silahkan. Terus stand mic-nya 2 ya, jelas ya, karena nggak mungkin lo ngomong sendirian, namanya juga podcast kita ngobrol ya.
Yang ketiga, kabel XLR. Nah, ini wajib gue tekankan sekali lagi buat teman-teman. Kalau bisa, seandainya teman-teman beli mic BM800 yang include dengan kabel XLR-nya, saran gue coba beli kabel XLR yang lebih bagus deh. Karena supaya menghasilkan hasil audionya itu lebih detail, lebih jelas, lebih bulat suaranya, dan nggak banyak noise gitu ya. Itu sih yang penting, karena kita nggak terlalu ngeluarin duit banyak kok. Misalkan ini yang kabel XLR yang gue pakai ini 3 meter itu 50.000, cukup lah kita beli 2 100.000. Yang penting audio kitanya hasilnya lebih bagus. Kalau gue sih begitu ya. Terus kita beli softbox kayak gini 500.000 dua, karena waktu itu gue dapetnya 500.000 dua. Dan mungkin laptop juga wajib, lo harus punya laptop. Jadi mau ngedit atau karena keperluannya ini sama ada sound cardnya juga, jadi lebih bagus lo menggunakan PC atau laptop. Tapi laptop juga jujur yang gue pakai pun bukan laptop mahal, bukan PC yang harga puluhan juta, belasan juta, bukan gitu. Ini yang gue pakai tuh Asus X455L. Itu standar banget buat kantoran, dan gue beli waktu itu tahun 2015. RAM-nya cuma 2 GB, benar-benar ke laptop kantoran, dan gue cuma nge-upgrade RAM-nya 2 GB jadi 4 GB. Dan alhamdulillahnya laptop ini tuh masih kuat buat gue masukin DAW, Digital Audio Workstation. Itu ada Studio One sama Cubase 10.5. Terus ada Adobe Premiere buat gue ngedit video ini. Ada Corel sama aplikasi-aplikasi umum yang umum ada di laptop lah gitu. Terus, nah kalau teman-teman lihat di belakang gue ini, mungkin gue sedikit pakai LED tube mungkin ya. Ini LED tube namanya, yang di belakang gue ini, yang ada lampu-lampu biru ini LED tube. Gue ambil barangnya ya. Nah, ini dia barangnya. Kalau ini sih sebenarnya wajib nggak wajib ya teman-teman punya, cuman kalau gue suka pakai ini karena biar mungkin style. Nanti juga teman-teman punya style videonya masing-masing, mungkin punya style kontennya masing-masing. Cuman gue pakai ini karena kelihatannya lebih ciamik aja kalau di kamera ya. Ini tuh LED tube namanya. Teman-teman boleh cari juga di toko-toko online. Ini kisaran harganya 30.000 ya. 30, 40 sampai 50.000. Dan teman-teman bisa pilih warnanya, ada warna biru, ada warna merah gitu. Nanti fotonya seperti apa atau videonya seperti apa nanti gue tunjukin ya di segmen selanjutnya. Jadi kalau teman-teman bisa beli ngeluarin duit 60.000, ini udah dapat 2. Dan ini cukup oke. Bahannya juga bukan kayak lampu rumahan yang dari kaca ya. Ini lebih kayak apa ya, dia tuh nggak gampang pecah, bagusnya itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, itu yang di belakang gue nih, ini kan ada cahaya biru. Nah itu lampu dari sini sih, LED tube namanya. Ini 30.000 ya satunya ya. Gue beli 30.000, 60.000 dia dapat 2. Dan teman-teman pilih, mau ada yang 20 watt, ada yang 5 watt. Jadi variasi wattnya tuh beda-beda, tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai yang segimana. Kalau gue pakainya sih yang 15 watt sih, 15 dan 14 watt, karena yang waktu itu 15 wattnya habis, yang warna birunya. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya mau beli alat-alat podcastnya itu udah banyak sebenarnya di toko online, tinggal cari, dan harus teliti, itu yang lebih penting. Dan kalau podcast itu terserah ya, misalkan teman-teman mau backgroundnya mau apapun juga terserah. Cuman kalau gue karena pengen punya background khusus untuk video-video tertentu, jadi gue pakai background khusus juga ya, yang ini, yang di belakang gue nih. Nah, ini background belakang gue nih, tuh, ya. Itu sebenarnya punya teman sih, karena gue belum sempat belinya, lupa. Terus itu harganya
range-nya kisaran berapa ya? Gue lupa lagi, mungkin sekitar 250 atau 300 atau 400 ya. Dan itu ada yang include dengan backdropnya, kainnya ya. Ada juga yang enggak. Nah makanya teman-teman harus teliti. Kadang-kadang ada yang cuma dikirim standnya doang, kadang-kadang ada yang ya lengkap sama backdropnya juga. Jadi itu sih. Nah mungkin gue bakal tunjukin hasil videonya itu seperti apa. Kurang lebih ini dia. Ya, jadi ini ruang podcast serbaguna ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini DIY softbox-nya. Ini gue pakai yang lampu cuman 15 watt. Yang ini 30 watt. Sebenarnya dua-duanya pakai lampu ini, cuman yang satu dipakai di depan sih. Kebetulan lampu rumah lagi mati, jadi ya tukeran dulu deh. Dan ini LED tube yang tadi gue bilang. Yang ini wattnya kalau nggak salah lebih gede deh. Ini 15 dan yang biru itu 14. Dan ini backdropnya kurang lebih kayak gini sih. Nah, karena kebetulan sorry ya, ini gue karena mejanya lagi dipakai sama emak, jadi ya pakai seadanya aja. Yang penting bisa nyantolin si stand mic-nya aja kayak gini nih. Nih, dijepit gini aja. Dan ini alat-alatnya ya, biar lebih jelas. Ini ada sound card, ada mic condenser BM800-nya, stand mic-nya. Nah ini gue lupa nyolokin kabel XLR-nya. Ya kurang lebih kayak gini sih. Ini DIY softbox-nya, maaf acak-acakan kamarnya karena ini ruang serbaguna. Nanti dari sini kabel XLR ini nanti akan dikoneksikan ke sini, ke sound card ini. Nah ke sound card ini ya, inputnya 2 channel. Dan nanti akan diproses melalui aplikasi digital audio workstation. Kalau gue pakainya itu sih, jadi nggak langsung ke Adobe Premiere-nya. Soalnya kenapa? Supaya gue bisa nge-mixing dulu atau ngerapi-rapihin dulu audio yang dihasilkan sama mic ini, mic yang dari sini. Jadi walaupun mic-nya mic murah, tapi kalau misalnya kita mixing dulu yang bagus dan dikoneksikan melalui sound card yang lumayan lah gitu. Makanya tadi gue sempat bilang kalau kita lebih baik invest di sound card karena tujuannya buat menghasilkan audio yang lebih bagus walaupun mic-nya mic murah ya gitu. Nanti dikoneksikan ke sini. Jadi ini operatornya di sini, syutingnya di situ. Ya cuma gitu doang sih. Jadi sebenarnya itu kamar sih, kamar gue sendiri tuh. Kamar gue sendiri dan ini ada meong anak si Molly. Jadi begini kurang lebih. DIY softbox-nya 2. Mantap teman-teman, nanti mungkin bisa ngatur-ngatur sendiri kalau misalkan pada saat on cam pencahayaannya bisa diatur-atur sendiri sesuai dengan kebutuhan ya, gitu sih. Dan paling gue pakai tripod biasa, tripod murah ini. Ya, kurang lebih segitu sih. Nah, itu dia hasil dari review alat-alat tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyerap informasinya dengan baik. Dan mohon maaf kalau misalnya dalam pembuatan video ini masih banyak kurangnya, karena jujur ini gue bikin video kayak gini tuh masih dalam proses belajar. Jadi learning by doing dan trial and error ya. Saran gue sih satu, kalau misalnya teman-teman mau mulai bikin konten, lakuin aja dulu, karena di tengah perjalanan kita bikin konten, nanti kita akan mengevaluasi sendiri mana kurangnya, mana lebihnya gitu sih. Karena ya termasuk konten gue ini, gue juga masih belajar sih ya dalam buat konten ya kayak gini-gini, tutorial ala-ala juga ya, sesuai dengan nama playlistnya, tutorial ala-ala. Jadi buat teman-teman nanti bakal gue tulis di deskripsi listnya apa aja beserta dengan harganya. Nanti kalau bisa gue kasih link tokonya lah kalau boleh, kalau nemu ya. Karena
susah buat nemuin lagi toko yang jualannya harga miring tapi paketnya komplit gitu. Ya mungkin sekian lah video dari gue kali ini, buat setup podcast atau basic alat-alat podcast yang wajib teman-teman punya. Kurang lebih itu, nanti itu teman-teman hitung sendiri lah berapa totalnya, biayanya. Tapi saran gue, nggak, teman-teman beli semampunya teman-teman, nggak harus maksain. Karena sama dengan gue juga, gue dari beli alat-alat tuh dari nol, dari nggak punya apa-apa, akhirnya nyicil satu-satu, beli ini satu-satu, beli mic-nya satu-satu, beli softbox-nya satu-satu, ya pelan-pelan aja sih ya yang penting. Dan nanti juga kalau misalnya teman ya siapa tahu dapat rezeki lebih, bisa upgrade lagi alat-alatnya kan gitu. Ya mungkin sekian video tutorial ala-ala dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan tolong di-subscribe ya channel YouTube Kang Aduk Semen 89 Official supaya tetap terus semangat dalam membuat konten. Ya, tolong ya. Dan gak lupa juga di video kali ini gue masih memakai kaos kebanggaan gue sendiri, yaitu 89 ya. Ini tuh gue baru bikin kaos ini tuh sekitar 2 bulan yang lalu, karena gue coba-coba berwirausaha ya. Mudah-mudahan ya tolong disupport ya teman-teman. Kalau misalnya mau beli juga kaosnya, nanti linknya gue cantumin juga di deskripsi. Oke? Dan sekian video dari Kang Aduk Semen 89 Official. Kita ketemu lagi di next video. Ciao, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.